Awal tahun itu selalu kelihatan menjanjikan. Timeline penuh kata-kata New Year New Me, resolusi ditulis, target dipikirin. Hidup rasanya kayak mau dimulai ulang. Tapi beberapa minggu kemudian, kita balik lagi ke pola lama. Tidur telat, bangun kesiangan, scroll bentar. Tahu-tahu udah sejam. Niatnya berubah, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Masalahnya bukan karena kita malas, tapi karena kita sering mikir perubahan itu harus besar dan instan. Padahal yang benar, perubahan itu biasanya kecil, sepi, dan berulang. Di video ini, gue mau ngerangkum 7 kebiasaan sederhana yang kalau dilakuin pelan-pelan bisa bikin 2026 lu jadi tahun yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terarah. 1. Berhenti nunda hal kecil. Kita sering mikir, nanti aja, ini kan kecil. Padahal hidup kita rusak bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena kebiasaan nunda hal-hal kecil. Nunda minum air putih, nunda balas email penting, nunda mulai tugas 10 menit, nunda tidur lebih awal. Yang kecil-kecil ini kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin, dia jadi beban mental yang bikin capek sendiri. Berhenti nunda hal kecil bukan soal disiplin keras, tapi soal menghargai diri sendiri di masa depan. Kalau bisa diselesaikan sekarang, kerjain sekarang, biar otak nggak terus-terusan kebawa rasa belum kelar. 2. Berhenti doom scrolling. Kita hidup di era di mana capek itu sering bukan karena kerja, tapi karena kebanyakan ngelihat hidup orang lain di layar. Bangun tidur refleks buka HP, katanya cuma mau cek notifikasi. Tahu-tahu 40 menit hilang, cuma buat scroll konten yang gak satupun lo ingat isinya. Itu namanya doom scrolling. Scroll tanpa tujuan, scroll sambil capek, scroll sambil bilang, abis ini gue mulai. Tapi mulainya nggak pernah kejadian. Yang bahaya dari doom scrolling bukan cuma buang waktu, tapi nguras energi sebelum hari lo mulai. Otak udah dapet dopamin dari video, meme, drama, dan FYP. Padahal lo belum ngelakuin apa-apa. Akhirnya, pas harus mulai kerja, belajar, atau mikir serius, badan udah males duluan. So, mulai dengan nanya satu hal sederhana tiap buka HP. Gue lagi mau ngapain? Kalau jawabannya nggak jelas, itu tanda buat nutup lagi. Karena kalau lu nggak nentuin apa yang lu konsumsi, algoritma yang bakal nentuin arah hidup lu pelan-pelan. 3. Baca buku. Baca buku itu bukan lomba, bukan buat kelihatan intelek, dan bukan berarti lu harus langsung baca buku filsafat tebel. Baca apa aja yang lu suka. Novel, biografi, self-improvement ringan, bahkan komik atau esai juga enggak masalah. Yang penting bukan jumlah bukunya, tapi kebiasaan duduk diam dan fokus. Di dunia yang serba cepat, kemampuan buat fokus 20-30 menit tanpa distraksi itu udah jadi skill langka. 4. Makan lebih sehat. Makan sehat itu sering kebayangnya ribet, diet ketat, pantang ini itu. Padahal sebenarnya cukup ngurangin yang berlebihan. Kurangin gula, kurangin gorengan, kurangin pedas berlebihan. Terus pelan-pelan tambahin buah, sayur, dan air putih. Ini bukan soal bentuk badan, tapi soal energi hidup. Karena jujur aja, pikiran susah jernih kalau badan capek terus, mood gampang turun, fokus berantakan. Dan yang lebih penting, apa yang kita makan hari ini adalah tabungan buat tubuh kita di masa depan. 5. Bangun lebih pagi. Bangun pagi bukan soal biar kelihatan produktif, bukan buat flexing di Instagram, tapi buat punya waktu sunyi sebelum dunia mulai ribut. Waktu buat ibadah, deep talk sama Yang Maha Kuasa, bersyukur, ngomong baik ke diri sendiri.
Gak lama kok, 10-15 menit pun cukup. Karena hidup itu capek, kalau tiap hari langsung lari, ngejar ini itu, ngejar ekspektasi. Bangun pagi itu bukan soal jam, tapi soal niat. Ngasih ruang buat diri sendiri sebelum dunia minta segalanya. 6. Mulai rutin olahraga. Banyak orang bilang, gue sibuk, gak ada waktu buat olahraga. Padahal seringnya bukan gak punya waktu, tapi nunggu waktu yang ideal. Lu gak perlu 1 jam, gak perlu gym mahal, gak perlu niat besar. Pagi sebelum mulai aktivitas, atau malam sebelum tidur, 10-15 menit aja udah cukup. Jalan kaki, jogging sebentar, home workout ringan di kamar. Karena banyak masalah mental sebenarnya cuma butuh satu hal, badan lu gerak. Olahraga ngajarin satu pelajaran penting. Gak semua progres itu langsung kelihatan. Tapi kalau lu berhenti, hasilnya pasti gak akan datang. 7. Decluttering. Beresin ruang, beresin kepala. Coba lihat kamar lu, meja kerja lu, HP lu. Berapa banyak barang, file, dan notifikasi yang sebenarnya udah gak relevan. Decluttering bukan soal hidup minimalis ekstrim. Bukan soal buang semua barang, terus hidup cuma punya 1 kaos. Tapi soal melepas hal-hal yang udah gak kepake. Barang, hubungan, kebiasaan. Semakin sedikit yang kita simpan, semakin jelas apa yang penting. Lingkungan yang rapi, bikin pikiran lebih tenang. Bukan karena hidup jadi sempurna, tapi karena otak kita gak terus-terusan diserang sama distraksi kecil yang numpuk. 8. Bangun suatu hal yang penting buat hidup lu. Ini yang paling krusial. Di tahun ini, lu gak harus jago segalanya. Tapi, akan sangat beda kalau lu punya satu hal yang lagi lu bangun dengan serius. Project, konten, studi, skill baru. Belajar hal baru itu bukan buat nambah ambisi, tapi buat ngasih arah. Jangan belajar banyak hal tanpa tahu mau dibawa kemana. Tanya ke diri sendiri, gue lagi bangun apa? Kalau lu tahu jawabannya, kebiasaan-kebiasaan lain jadi pendukung, bukan gangguan. Satu hal, dikerjain pelan tapi konsisten. 2026 gak butuh versi paling sempurna dari diri lu. Cuma butuh versi yang mau bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Gak harus semuanya langsung berubah. Satu kebiasaan dulu, satu langkah kecil. Dan kalau lu ngerasa video ini relate, berarti kita lagi jalan di arah yang sama. Jangan lupa like dan subscribe.